ini juga nggak terlalu bagus sebenarnya. Ini kalau kita lihat labanya relatively flat aja, teman-teman. Cuman yang jadi PR-nya satu buat BTN ini adalah net interest margin ya. Nah, jadi dulu tuh tahun lalu si BTN ngelihat bahwa net interest marginnya tuh bisa sampai ke level 4% sebenarnya. Jadi mereka ngelihat NIM-nya nih bisa naik. Kenapa NIM-nya bisa naik? Karena mereka tuh lagi banyak kayak exposure buat yang kredit-kredit yang yield-nya tinggi. Kayak contohnya ada yang KUR, ada yang kering, atau yang kredit agunan rumah gitu ya. Jadi itu kan yield-nya tinggi. Nah, ini growth-nya sebenarnya kenceng banget. Nah, kalau dari sisi funding cost itu tuh sebenarnya mereka juga udah mencoba mengurangi exposure buat yang kayak deposito-deposito yang insti-insti besar. Kayak contohnya kayak misal BPJS, Taspen, habis itu kayak endowment fund, kayak misalnya yang buat LPDP. Nah, itu mereka lagi ngurangin itu karena itu biasanya kayak negonya kenceng, jadi itu biasanya biaya bunganya mahal gitu. Jadi mereka lebih banyak pengen ke yang small. Nah, cuman kemarin yang jadi PR adalah ternyata NIM-nya nggak sebagus itu sebenarnya. Makanya akhirnya manajemen menurunkan ekspektasi buat net interest margin-nya itu tadi. Nah, jadi itu sih teman-teman ya yang jadi sedikit concern. Cuman positifnya sebenarnya gini ya teman-teman ya. Jadi sekarang tuh si BTN itu tuh lagi eh, agresif buat dorong mereka punya yang namanya skema subsidi selisih bunga. Jadi kalau kredit subsidi itu ada dua jenis. Ada yang modelnya FLPP, ini yang modelnya tuh fixed rate gitu ya. Ini dari pemerintah. Ada yang namanya subsidi selisih bunga. Jadi subsidi selisih bunga tuh modelnya 5%-nya dimakan sama si customer. Nanti plus mereka dapat benchmark rate 12 bulan sebenarnya. Nah, jadi itu sih teman-teman yang buat si subsidi selisih bunga. Nah, ini sebenarnya yield-nya lebih tinggi nih dan ini mereka lagi dorong di sini. Nah, makanya itu yang sebenarnya bikin agak sedikit terjaga ya mereka punya net interest margin. Kalau buat BTN ya sebenarnya saya lihat itu ada beberapa risiko. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya kayak suku bunga tinggi itu juga jadi nggak terlalu bagus buat ke sektor propertinya. Cuman dari posisi sekarang manajemen juga kayaknya masih konservatif ya buat tahun ini ya. Kayak contohnya mereka buat kayak ekspektasi buat cost of credit itu mereka lihat masih bisa naik sampai ke level 1,1 sampai 1,2%. Jadi saat ini 0,8%. Itu yang menurut kita jadi ada sedikit ada rasa lebih pesimis ya teman-teman ya buat BTN ya. Cuman kalau kita ngomongin long term saya masih suka sebenarnya buat BTN. Saya ngelihat perbaikan struktural dari sisi cara mereka menyalurkan kredit, saya lihatnya positif. Saya lihat positif juga sebenarnya terkait dengan subsidi selisih bunga ya. Karena terakhir manajemen bilang bahwa mereka tuh lagi godok peraturan sama pemerintah. Jadi mereka harapin bahwa skema buat yang kredit mikro, sorry, buat yang subsidi, itu modelnya enggak pakai yang FLPP, lebih banyak ke SSB. Ini kan yieldnya lebih bagus buat mereka. Karena yang skema SSB ini fundingnya lebih jelas. Kalau misalnya FLPP itu fundingnya dari APBN. Kan itu APBN kan ya diskusinya panjang ya. Cuman kalau yang SSB itu fundingnya nanti akan dibiayai dari endowment fund dana abadi. Jadi return endowment fundnya itu misalnya asumsinya 6% akan dipakai buat ke subsidi selisih bunga. Nah ini menurut kita bisa lebih sustain ya kalau seandainya nanti dari sisi pemerintah bisa approve ya. Cuma tetap hati-hati, saya kalau misalnya dengan adanya kayak suku bunga lagi tinggi sekarang, jangka pendeknya adalah hati-hatilah buat bank-bank yang sebenarnya liability sensitif ya, kayak contohnya ke BTN ya. Eh Telkom,